Shalom, ketemu lagi dengan saya, Pendeta Samsudin Simarmata, pelayanan di Salatiga, Jawa Tengah. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang seorang Romo yang mengatakan bahwa praktek perpuluhan yang sedang berjalan saat ini di gereja-gereja. Beliau mengatakan bahwa praktek perpuluhan ini sebenarnya tidak ada dasarnya dan dikatakan hanya comot ayat dan menguntungkan begitu. Jadi yang jelas tidak ada dasarnya lah, menguntungkan katanya. Jadi makanya praktek ini dijalankan oleh gereja-gereja saat ini. Mari kita tonton video beliau yang mengatakan demikian. Sejak hancurnya Bait Suci, yaitu 400 tahun sebelum Tuhan Yesus, Bait Suci hancur. Setelah itu kembali sebentar. Lalu dihancurkan lagi tahun 70, orang Israel tersebar, sudah bubar ceritanya. Jadi sebenarnya persepuluhan itu, sejak zaman Tuhan Yesus, atau lebih tepatnya zaman para rasul, sudah tidak dipraktekkan oleh orang Israel. Lalu ini baru-baru ada yang mempraktekkan lagi karena memang menguntungkan. Jadi sebenarnya itu bubar tahun 70 ceritanya karena apa? Karena struktur bait suci, lalu masyarakat Israel dengan kaum imam, kaum Lewi, bait suci, kurban di sana itu hancur tahun 70 Masehi. Jadi mengalami kehancuran dua kali. Pertama 400 tahun sebelum Tuhan Yesus, berarti perpuluhan sempat hancur zaman itu. Itu 400 tahun sebelum Tuhan Yesus kira-kira, atau 500 tahun kalau angka tepatnya 586. Itu hancur oleh bangsa Babel, dibuang ke Babilonia, lalu sudah nggak ada imam. Dalam arti tidak ada kurban, tidak diperlukan imam, tidak perlu ibadat-ibadat seperti waktu di Bait Suci, maka persepuluhan bubar. Tapi ceritanya boleh kembali. Hidup lagi sebentar ya, sebentar dalam arti beberapa abad lah. Tahun 70 Masehi, zaman para rasul, hancur sampai hari ini. Jadi sudah 2000 tahun, praktek persepuluhan itu sudah bubar sebenarnya. Jadi kalau yang mendirikan kembali itu tidak lebih dan tidak kurang, itu comot ayat sebenarnya. Comot ayat terus nah gitu loh. Kebuka kedoknya sebenarnya. Kalau kita sedikit tahu cerita Alkitab, hal-hal seperti itu dengan sendirinya kan terbuka kedok-kedok yang ya tahulah. Dan tidak usah lanjutkan karena bukan ciri orang Katolik untuk membicarakan agama atau iman lain. Baru saja saya perlu membicarakan karena nyambung konteksnya. Konteks itu. Maka Ya, kita sudah melihat tadi bagaimana Romo ini mengatakan bahwa praktek perpuluhan itu sebenarnya sudah tidak perlu lagi dipraktekkan gitu. Jadi kalaupun dipraktekkan lagi zaman sekarang itu hanya comot ayat dan hanya menguntungkan saja, jadi kedoknya nampak. Jadi arti dengan kata lain, kalau kita mempraktekkan perpuluhan saat ini, ya itu hanya kedok untuk mencari keuntungan begitu dari perpuluhan, dan perpuluhan itu tidak ada dasarnya katanya, tidak ada dasarnya. Dicomot ayat. Coba kita lihat lagi videonya. Oke, sedikit lagi. saya tidak bisa menghindari konteks itu karena memang membicarakan itu. Tapi kalau sekarang ada yang mempraktekkan, itu silahkan. Itu urusan mereka. Hanya kita tahu, itu nggak ada dasarnya sebenarnya gitu loh. Lalu kenapa gereja Katolik tidak melakukan? Ya orang Israel sendiri yang diberi perintah, sudah tidak melakukan. Oke, jadi patokan beliau ialah bangsa Israel. Karena bangsa Israel itu pernah dibuang ke Babel katanya. Jadi praktek perpuluhan itu berhenti. Lalu mereka kembali lagi sebentar. Lalu terbuang lagi, berjalan sebentar, dan akhirnya berhenti. Dan sampai sekarang katanya ada gereja-gereja yang mempraktekkan. Sekali lagi saya katakan itu mencomot ayat. Saya mau katakan begini kepada Bapak Romo yang terhormat ini. Begini.
Kalau beliau mengatakan tadi bahwa itu comot ayat, saya mau minta ayat mana yang dicomot. Nah, sehingga kita dikatakan praktek perpuluhan itu comot ayat. Ayat mana yang dicomot? Apakah dengan bubarnya bangsa Israel pernah ditahan ke Babel dan lain sebagainya itu terus membubarkan perpuluhan itu gitu. Perpuluhan itu kan memang firman Allah. Apa firman Allah itu apa namanya? Kalau bangsa Israelnya bubar, firman Allah itu juga bubar. Bukan begitu. Tidak ada. Saya mau tanya sekali lagi kepada Bapak Romo ini. Mana ayat di Alkitab yang mengatakan perpuluhan itu tidak diperbolehkan lagi? Atau ada satu ayat yang mengatakan bahwa perpuluhan itu sudah tidak ada lagi? Coba ditunjukkan satu ayat itu. Nah, ini yang harus saya sampaikan kepada Bapak Romo pada kesempatan ini. Jadi harus bijaksana lah, harus bijaksana dalam mengeluarkan statement pernyataan. Justru pernyataan beliau inilah yang tidak ada dasarnya, tidak ada dasar alkitabiahnya sama sekali. Hanya pemahaman. Dan mana dasar alkitabiahnya? Coba tunjukkan kepada saya dasar alkitabiahnya. Kalau perpuluhan itu mencomot ayat dan perpuluhan itu memang sudah bubar gitu. Tidak ada lagi. Itu. Coba kita lihat lagi lanjutan dari Bapak video dari Bapak Romo ini. Kenapa lu sekarang bikin-bikin? Itu ceritanya sebenarnya. Maka semakin kita mendalami Alkitab dengan sungguh-sungguh dan dengan jalan yang benar loh ya. Karena membaca Alkitab itu perlu penuntun sebenarnya. Ingat kisah para rasul ketika Sida Etiopia membaca, kemudian dia bilang, ditanya oleh Filipus, Tuhan tahu apa yang Tuhan baca? Sida menjawab, bagaimana mungkin saya tahu kalau tidak ada yang menjelaskannya? Membaca Alkitab perlu ada yang menjelaskan. Anda perlu cari sumber yang benar dan valid untuk dapat memahami isinya. Nah, kalau Anda dapat sumber yang benar dan valid, imam Katolik contohnya, saya valid sebagai imam Katolik ya. Ya, pinter banget mah enggak, tapi lumayanlah. Tidak salah untuk mengajar, Anda bisa tahu banyak hal dan makin lama makin kelihatan ajaran gereja Katolik benar adanya. Saya boleh menjamin, makin Anda belajar Alkitab dengan jalan yang benar, Anda makin menemukan kebenaran ajaran gereja Katolik. Itu saya perluas meskipun tidak ditanyakan untuk memberi Anda keyakinan bahwa sesungguhnya gereja Katolik itu justru sangat alkitabiah. Meskipun sering dituduh tidak alkitabiah. Kita melihat bahwa beliau mengatakan bahwa ajaran Katolik itu adalah ajaran yang alkitabiah. Sangat alkitabiah. Oke. Ya, saya oke-oke aja kalau beliau mengatakan demikian. Ajaran Katolik itu adalah ajaran yang alkitab. Sah saja kalau beliau mengklaim demikian. Tetapi saya mau mengajukan satu pertanyaan ini. Semoga Bapak Romo ini lihat video ini dan orang-orang yang lain supaya jawab gitu ke saya. Pertanyaan begini, dalam Keluaran pasal yang ke-20 dikatakan tentang 10 perintah Allah. Di sana salah satu ayat mengatakan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Baik di langit, di bumi, di bawah, dan lain sebagainya. Kenapa dalam perintah 10 perintah orang Katolik ini dihilangkan? Coba. Itu Alkitab loh. Kenapa dihilangkan ini ayat ini? Jadi sekali lagi saya meminta penjelasan. Kenapa itu dihilangkan ayatnya? Dalam Keluaran pasal yang ke-20 itu. Jangan membuat bagimu itu patung yang menyerupai apapun. Saya hanya mau tanya begitu. Tolong dijelaskan. Dan saya juga berharap kita jangan gampang atau mengeluarkan statement yang ya tidak pas lah menurut saya. Comot ayat tidak ada dasarnya gitu. Jadi tunjukkan di mana comot ayatnya dan di mana gak ada dasarnya. Dan saya mau katakan juga sekali lagi bahwa praktek perpuluhan itu tidak pernah dibatalkan. Mana ayatnya yang mengatakan bahwa praktek perpuluhan itu dibatalkan sampai hari ini? Kalaupun misalnya pernah bubar dan lain sebagainya, itu bangsa Israel. Kita berjalan terus.
Kita berjalan terus sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terima kasih. Kalau Bapak suka dengan video ini, monggo di-share, di-like, di-komen. Nanti kita akan bahas kembali supaya kita semakin mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.